Selamat pagi pemirsa, kita tahu Garuda Indonesia Airways telah melewati masa-masa sulit. Pada tahun 2021 hingga 2022, Garuda sudah melewati proses PKPU yang menjadi penyelamat. Pertanyaannya, bagaimana kondisi Garuda saat ini? Bersama saya telah hadir Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Sani Panjaitan. Pak Wamildan, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah hadir. Setelah PKPU, Pak, ini kita langsung lompat. Apa yang terjadi dengan kondisi keuangan Garuda Group saat ini, Pak Wamildan? Oke, jadi PKPU yang terjadi beberapa tahun lalu itu merupakan upaya untuk menyelamatkan perusahaan yang memang saat itu sangat terdampak karena pandemi. Dan mengalami kesulitan keuangan karena memang tidak ada pemasukan pada saat itu. Nah, dengan tercapainya persetujuan di akhir proses PKPU tersebut, perusahaan lalu melaksanakan langkah-langkah restrukturisasi, kesepakatan yang ada dalam restrukturisasi itu yang dampaknya masih terbawa sampai saat ini. Dampak yang terasa oleh Garuda, saat ini kita harus membayar cicilan hutang hasil restrukturisasi tersebut yang tahun ini saja bisa mencapai 15 juta US dollar per bulannya. Nah, namun dampak yang lebih kritis adalah adanya pengurangan alat produksi, yaitu pesawat. Pesawatnya berkurang? Iya. Jadi dari 140 pesawat sebelum pandemi, saat ini kita hanya mengoperasikan, Garuda itu hanya mengoperasikan kurang lebih 70-an pesawat. Tinggal 70-an? Iya. Dan hal ini jelas kita kekurangan armada pada saat ini. Kenapa berkurang, Pak, itu? Apakah karena memang pada saat COVID kan kita tahu banyak airlines yang terpaksa melepas pesawatnya, gara-gara itu saja atau ada hal lain? Termasuk juga. Jadi kan restrukturisasi PKPU itu kan ada lesor yang setuju, ada yang tidak setuju. Yang tidak setuju ditarik pesawatnya. Mengambil balik pesawat? Betul. Kemudian karena keterbatasan dana, maka kita tidak ada dana untuk maintenance pesawat, sehingga pelan-pelan pesawat kita berkurang. Dampaknya ke layanan bagi penumpang apa itu, Pak Wamildan? Kalau untuk dampak layanan penumpang, tentunya pengurangan jumlah armada ini berakibat pada jumlahnya frekuensi penerbangan kita. Flightnya berkurang? Flightnya berkurang. Gitu. Tapi kalau kemudian kita kan tahu, Pak, safety itu number one ya, dan maintenance itu juga adalah prioritas untuk sebuah airline. Bagaimana dampak dari yang katanya dana maintenance itu untuk Garuda itu sempat dipakai untuk menyewa pesawat, Pak? Iya, jadi karena kondisi pada saat itu sangat sulit, sehingga dana yang dicadangkan untuk maintenance harus dipakai untuk membayar sewa pesawat. Jadi memang kondisinya memang tidak ada dana. Tidak ada uang? Tidak ada dana. Jadi memang harus dibayar untuk sewa pesawat. Sehingga dampaknya saat ini banyak pesawat-pesawat kita yang maintenance-nya sudah due. Sehingga harus grounded. Tidak bisa terbang? Tidak bisa terbang. Nah, tentunya kalau ini dibiarkan terus, lama-lama grounded semua bertambah, groundednya semakin bertambah. Nah, itulah sebabnya pada semester 1 2025 ini, meskipun kami, manajemen Garuda Indonesia ini, kita berhasil menaikkan revenue dan juga EBITDA, namun kami masih merugi. Kenapa? Karena jumlah pesawat yang grounded ini semakin banyak. Kenapa semakin banyak? Karena tadi dana maintenance-nya memang tidak ada. Jadi kalau pesawat itu terbang, dia kan bisa membayar sewa pesawatnya, dia bisa membayar maintenance reserve-nya, pencadangan buat maintenance-nya nanti. Nah, kalau dia tidak terbang, maka dia harus menggunakan pendapatan yang lain. Nah, itu yang menyebabkan menyedot pendapatan kita sampai saat ini. Agak simalakama ya, kalau terbang tapi tidak di-maintain itu berbahaya, tapi kalau tidak terbang akhirnya juga menggerus dana dari yang masih terbang. Pendapatan kita, betul. Kalau bicara grup, Pak Dirut, apakah kemudian kondisi seluruhnya Garuda Maintenance Facility Citylink itu dalam kondisi yang seperti apa sekarang ini, Pak? Terutama Citylink. Jadi Citylink ini anak usaha Garuda justru pada saat itu tidak melewati proses PKPU. Tidak ikut? Tidak ikut. Jadi saat ini secara otomatis terkena dampak paling parah. Jadi maintenance armada Citylink yang terkendala mengakibatkan banyaknya pesawat-pesawat Citylink yang grounded
sehingga tidak dapat mendatangkan revenue seperti yang tadi kita bahas, Bang Leo. Saat saya bergabung ke Garuda Indonesia, dari 57 pesawat Citylink, 25 pesawat grounded. Oke. Jadi cukup banyak. Itu tahun lalu ya Pak, waktu Bapak bergabung Akhir tahun lalu, Akhir betul. tahun lalu. Nah, selain itu juga karena pesawat-pesawat Citylink ini banyak yang merupakan sublease dari Garuda. Jadi kita nyewa pesawat dari lessor, kemudian disublease ke Citylink. Oh. Karena ketidakmampuan bayar maintenance dan sewa pesawat Citylink, ini lessor mengancam. Nanti kalau Citylink nggak bisa bayar, pesawat di Garuda juga kita tarik. Oh, karena tadi sublease itu tadi. Betul. Itu ya? Jadi ini memang kondisinya sangat kritis. Ketika flightnya akhirnya kan berkurang ya signifikan. Betul. Ini Pak Dirut. Beberapa penumpang kan merasakan wah ini kok jadi sulit ya terbang menggunakan Garuda. Itu seperti apa Pak yang bisa disampaikan oleh manajemen kepada penumpang setia Garuda? Jadi mengingat jumlah armada kita yang terbatas, ini terlebih lagi dirasakan pesawat wide body kita ya, untuk rute-rute internasional, dampaknya tentunya akan ke operasional. Jadi tentunya kita akan sulit menghadirkan pesawat-pesawat cadangan. Namun tetap kami berkomitmen dari Garuda Indonesia Group bahwa aspek keamanan dan keselamatan itu hal yang utama. Nomor satu ya? Nomor satu, tetap nomor satu. Sehingga kita akan terus memastikan seluruh armada yang dioperasikan itu berada dalam kondisi yang layak terbang. Nah, hal ini selain tadi tidak ada dana, memang juga terkendala dengan kondisi supply chain dari suku cadang pesawat. Oh. Jadi memang banyak hal sebetulnya yang mengakibatkan hal tersebut. Sehingga dampak ini mengakibatkan, dan bukan cuma Garuda Indonesia yang terdampak, seluruh airline di dunia itu terdampak. Nah, kita diperparah lagi karena tidak adanya pencadangan dana untuk maintenance tadi. Garuda saya ingat Pak Dirut selalu dikenal dengan image service yang sangat baik. Dan itu kan tentunya menjadi harapan bagi para penumpang setia Garuda. Dengan kondisi keterbatasan yang tadi Anda sudah jelaskan, bagaimana Garuda tetap berusaha untuk mempertahankan level of service itu Pak? Dan kemudian apa yang bisa secara rasional diberikan atau disampaikan kepada penumpang Garuda melihat kondisi Garuda saat ini? Oke, kembali saya tegaskan di sini bahwa kami dari manajemen Garuda Indonesia, seluruh tim Garuda Indonesia, kami berkomitmen aspek keamanan, keselamatan penerbangan itu tidak bisa ditawar, dan kualitas layanan full service juga memiliki standar tersendiri yang tidak boleh diturunkan. Full service ya? Full service. Nah, misalnya tahun ini kami mengembalikan lagi beberapa layanan full service. Misalnya adanya pilihan menu lagi yang sebelumnya tahun lalu sempat dihilangkan, sekarang kita kembalikan lagi adanya pilihan menu. Pilihan menu makanan maksudnya ya? Di dalam pesawat. Di dalam penerbangan, oke. Kemudian ada juga kita kasih nilai tambah bagi pengguna jasa melalui beberapa kolaborasi Garuda Indonesia bersama dengan mitra-mitra strategis untuk menghadirkan pengalaman penerbangan yang berbeda bagi penumpang. Dan itu sudah kita publikasikan dan kita sosialisasikan kepada seluruh penumpang. Gitu. Jadi selain tadi yang pertama, kita memastikan keamanan dan keselamatan, kita kembalikan standar pelayanannya, dan juga yang ketiga kita hadirkan tambahan-tambahan pelayanan dengan kita berkolaborasi dengan mitra strategis. Berarti para penumpang Garuda boleh memahami kondisi ini, tapi juga boleh meyakini bahwa terbang dengan Garuda pasti aman. Itu yang utama. Itu yang utama. Jadi Garuda pasti aman. Pertanyaan besar kita Pak Dirut, bagaimana kemudian dengan pengalaman Anda sebelumnya di dunia penerbangan bisa kemudian membuat perubahan bagi Garuda? Karena mulai masuk ke manajemen Garuda akhir tahun lalu ya, Pak Wamildan ya? November. Dan dalam kondisi industri penerbangan yang juga sebenarnya tidak baik-baik saja, bukan hanya di Indonesia tapi secara dunia, bagaimana fokus manajemen baru itu dilakukan, tapi kita akan tanyakan di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami. Corporate Update kami lanjutkan selepas jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan saya masih bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Sani Panjaitan. Pak Wamildan, untuk orang yang masuk di kondisi yang tidak menyenangkan sebetulnya di industri airline, apa yang akan dan sedang menjadi fokus
manajemen yang Anda pimpin, katakanlah dalam 6 bulan atau 12 bulan ini, Pak? Oke, jadi pada saat saya masuk, 3 prioritas utama. Yang pertama adalah financial dan operational review secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi fundamental perusahaan yang sebenarnya. Oke. Jadi saya juga cek dan mengecek langsung ke lapangan untuk lihat kondisi aktual di lapangan seperti apa. Kemudian yang kedua, mengakselerasi kinerja perusahaan, termasuk dengan mengoptimalkan biaya atau kita laksanakan cost efisiensi, dan juga kerjasama dengan stakeholders, termasuk dengan seluruh karyawan untuk melakukan perbaikan di tata kelola dan optimalisasi SDM yang ada. Dan tentunya yang ketiga, kita melakukan ekspansi jaringan dan peningkatan kualitas layanan. Sehingga nanti ke depan Garuda akan mampu memperluas jaringan penerbangannya tidak hanya di domestik tapi juga di internasional. Itu Gitu. keseluruhan Garuda, artinya memang Garuda, lalu Citylink juga, lalu GMF, atau yang mana Pak yang menjadi fokus awal untuk perbaikan keadaan yang Anda lakukan? Tidak bisa parsial ya. Keseluruhan? Keseluruhan. Oke. Keseluruhan. Dan saat ini kan direksinya di Garuda Indonesia saja ini kan isinya anak-anak muda nih Pak. Bang ya. Dan ini semuanya itu talenta dari Garuda. Jadi mereka memang lahir dan dibesarkan, jadi mengetahui persis permasalahan yang dihadapi. Jadi ini kita sudah bersama-sama, kita sudah komit untuk kita bergerak bersama dan bergerak lebih cepat untuk memperbaiki kondisi yang ada. Tadi sempat Anda katakan di bagian pertama, Pak Wamildan, bahwa Citylink sebagai bagian dari Garuda Group ya, itu tidak ikut PKPU dan kondisinya juga butuh perhatian yang serius. Lalu bagaimana pemulihan Citylink ini bisa menjadi jalan bagi perbaikan kinerja grup secara keseluruhan, Pak? Ya, jadi Citylink ini karena memang tidak masuk dalam proses PKPU, kemudian armadanya lebih banyak yang grounded atau tidak dapat dioperasikan, maka fokus reaktivasi pesawat yang grounded ini kita arahkan lebih banyak ke Citylink. Jadi kalaupun ada dana yang masuk, kita arahkan ke Citylink. Kenapa? Karena Citylink ini low cost carrier, demand masyarakatnya lebih tinggi daripada yang full service. Full service, sehingga ini harus segera kita penuhi demand yang tinggi dari masyarakat tersebut. Demikian. Kita mengetahui juga Pak Dirut bahwa sekarang sudah ada BPI dan Antara, dan Garuda sebagai badan usaha milik negara tentunya juga sudah mendapat perhatian. Seperti apa pendanaan khususnya Pak dari Danantara bagi Garuda Group yang sudah terjadi? Oke, jadi dari awal kami masuk, kami cek kondisi perusahaan, langsung kami mengambil kesimpulan Garuda butuh pendanaan untuk reaktivasi pesawat. Jadi yang kami lakukan semenjak akhir tahun lalu sampai saat ini, kira-kira sampai pertengahan tahun, itu adalah mencari pendanaan. Kesana kemari kami mencari pendanaan dalam negeri dan juga luar negeri. Dan alhamdulillah support dari pemerintah, dari Bapak Presiden sangat besar pada Garuda Indonesia. Dan saat ini sudah ada dukungan dari Danantara, rencananya akan dilakukan melalui 2 tahap. Tahap 1 sudah dilakukan melalui pinjaman, sudah disampaikan juga di media, kurang lebih angkanya 6,6 triliun rupiah, dan itu seluruhnya digunakan untuk maintenance pesawat. Dan sudah terserap semua. Nah ini untuk tahap 2-nya dalam bentuk penanaman modal yang jumlahnya saat ini masih dalam proses finalisasi dengan Danantara dan juga tim Garuda. Dan targetnya di akhir tahun nanti apabila pendanaan ini dapat berjalan dengan lancar, maka targetnya ekuitas Garuda Indonesia Group di akhir tahun akan positif. Akan positif? Ya. Tadi kan prioritasnya adalah Citylink, lalu juga untuk mengaktifasi pesawat. Itu ada rencana penambahan armada atau memang yang grounded saja yang nanti akan diaktifkan lagi atau seperti apa, Pak Wamildan? Oke, jadi target pendanaan itu kita ajukan 2. Satu untuk reaktivasi pesawat, Garuda dan Citylink, dan yang kedua untuk penambahan armada. Jadi saat ini Garuda Indonesia Group itu kita berada di angka 30% market share. Jadi targetnya dalam 5 tahun ke depan, dan ini sudah kami laporkan, target kami adalah 50%. Dengan penambahan kurang lebih 120 pesawat.
120 pesawat? 120 pesawat di Garuda dan juga Citylink. Untuk dalam waktu berapa tuh Pak? 5 tahun. Dalam 5 tahun? Dalam waktu 5 tahun. Nah, Oke. artinya tentunya kami juga sadar. Kami dari manajemen juga sadar dana ini cukup besar. Bukan cukup besar ya, besar sekali ya. Besar. Sehingga pendampingan dan penggunaannya harus transparan. Ya. Harus betul-betul jelas, sehingga kami juga sudah audiensi dengan Ketua KPK, dan dari pimpinan KPK juga sudah setuju untuk melakukan langkah-langkah pengawasan dan pencegahan agar tidak ada terjadi hal-hal yang menjurus pada tindak pidana korupsi. Dan ini kita lakukan secara transparan, berkoordinasi dengan semua stakeholder yang terkait. Banyak yang berpikir sederhana Pak Wamildan, mungkin karena juga tidak terlalu memahami dunia airline ya Pak. Ya. Kalau memang tadi sudah diceritakan pesawatnya kurang, ya sekarang apalagi dengan ada pendanaan, mungkin ada yang berpikir begitu, ya langsung tambah saja pesawatnya, sewalah begitu, atau belilah begitu kalau ada uangnya ya. Itu seperti apa Pak sebenarnya penjelasan? Jadi ada dua opsi, kita beli atau sewa. Kalau beli, kita beli pesawat, karena adanya permasalahan supply chain dan backlog pesanan dari manufacturer. Ngantri ya? Ngantrinya Pesanan itu pesawat backlog itu? pesanan pesawat. Oke. Jadi kalau kita deal, itu bisa 6-7 tahun baru datang pesawatnya. Sampai 6-7 tahun? 6-7 tahun. Sehingga opsi kedua, yaitu sewa dari lessor, ini lebih visible. Kalau kita ingin menambah jumlah pesawat yang lebih cepat dan lebih banyak. Nah ini saat ini menjadi salah satu pilihan dari Garuda Indonesia Group untuk menambah pesawatnya melalui opsi dari lessor ini. Jadi sewa pesawat. Demikian. Itu melihat pengalaman waktu COVID Pak, kan tentunya bukan hanya Garuda ya, sekian airline itu kan pesawatnya banyak yang ditarik-tarik oleh lessor. Kalau memang ada rencana untuk menambah pesawat armada tapi dengan cara leasing itu, kepercayaan lessor kepada Garuda, khususnya Garuda Group ya, itu memang seperti apa Pak? Apakah kemudian peluangnya besar untuk menyewa tambahan pesawat itu atau seperti apa? Jadi semuanya akan sulit kalau ekuitas kita negatif. Jadi di awal tahun itu saya berkuar-kuar tuh. Awal tahun ini ya? Bang Leo, awal tahun ini saya berkuar-kuar di Dublin. Garuda itu butuh pesawat banyak, kami akan besar, kami akan dapat pendanaan. Oke. Nanya mereka, kapan? Wamildan kapan datangnya? Pokoknya tahun ini, akhir kuartal 1. Mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya dan kita tanya, punya pesawat nggak? Punya pesawat nggak? Nggak mau ngomong. Nah begitu tahap 1 dan antara turun, baru mereka berdatangan. Oh, karena mereka juga melihat peristiwa Mereka itu melihat, ya? Penambahan artinya itu. ini benar atau enggak nih? Mereka benar atau enggak? Dan sehingga dengan posisi nanti ekuitas kita positif, tentunya pintu-pintu itu akan terbuka. Jadi dari lessor-lessor pun akan memiliki kepercayaan. Kenapa? Karena resiko di mereka semakin berkurang. Jadi saya yakin, saya optimis bahwa ke depan kita akan besar. Kita akan memiliki jumlah armada tambahan yang semakin besar. Biasanya yang saya ingat Pak Wamildan, apakah menjelang akhir tahun atau di ya bulan-bulan menjelang akhir tahun ya, saya ingat itu biasanya ada promo tiket Garuda. Itu kan banyak sekali yang menunggu, ada yang online, ada yang fisik juga. Untuk tahun ini Pak, apakah itu akan diadakan juga? Kapan tanggalnya dan bagaimana caranya Pak? Jadi rencananya, nah ini pas banget nih, Bang Leo menanyakan. Jadi tanggal 16 sampai 19 Oktober nanti, Garuda akan melaksanakan Garuda Indonesia Travel Fair di Jakarta dan juga 6 kota lainnya di Indonesia. Secara fisik ya? Secara fisik, secara fisik. Jadi akan banyak tiket-tiket promo yang akan diberikan kepada masyarakat. Jadi silakan, melalui kesempatan ini kami juga mengundang kepada masyarakat Indonesia untuk dapat datang ke acara Garuda Indonesia Travel Fair dan merupakan kebanggaan bagi kami untuk dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Pak Wamildan, tentunya bicara corporate update tidak terlepas dari profit. Semua orang yang invest, semua orang yang berusaha berharap untuk profit. Dan targetnya di tahun 2026, ini tahun depan tidak terlalu lama lagi Pak, tinggal sekian bulan. Itu bisa tidak Garuda mencetak profit? Kalau pertanyaan seperti itu, jawaban saya harus bisa. Harus bisa? Harus bisa. Oke. Perintah Presiden kepada kami di awal itu adalah jadikan Garuda Indonesia besar.
Jadi kan Garuda Indonesia dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi kan Garuda Indonesia dikenal kembali dan dicintai di mata dunia. Ya kan? Artinya dengan adanya dukungan support yang luar biasa dari pemerintah melalui Danantara, sudah sepantasnya dan sudah merupakan kewajiban dari manajemen Garuda kita tunjukkan, kita buktikan bahwa tahun depan kita harus sudah profit. Tahun depan harus sudah profit? Tahun depan harus sudah profit. 2026 berarti ya? Iya. Apakah kemudian para pemegang saham bisa mulai, katakanlah Pak, menambah juga penyertaannya mungkin supaya kemudian profit itu semakin menjadi, atau seperti apa harapan Garuda bagi pemegang saham dan juga para pemangku kepentingan tentunya? Ya tentunya tentunya kami butuh dukungan dan support karena kami tidak bisa sendiri. Dukungan dan support dari seluruh stakeholder termasuk juga pemegang saham akan sangat membantu proses kebangkitan Garuda Indonesia ke depannya. Sehingga dan ini sudah terlihat dari positifnya perkembangan dan kalau kita bicara saham tadi ya, Bang Leo ya, alhamdulillah sudah positif dan ke depannya kami yakin akan semakin baik dari Garuda Indonesia dan juga tentunya kami akan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak kepada masyarakat. Terakhir Pak, terakhir sekali, apa yang diharapkan dari dukungan ya tentunya ya, dari para pemangku kepentingan ya mungkin juga pemerintah, Danantara atau yang lain-lain supaya kemudian di tengah kondisi industri airlines yang sebenarnya belum begitu sehat juga, harapan profit itu atau harapan perbaikan keadaan Garuda bisa tercapai? Jadi industri airline ini kan industri yang marginnya sangat tipis. Tentunya kita salah sedikit rugi, kan begitu. Jadi kami juga sudah menyampaikan dan memang sampai saat ini dukungan dan support dari berbagai stakeholder, baik dari Kementerian Perhubungan, waktu itu ada Kementerian BUMN dan juga Danantara. Ini sangat luar biasa, bahkan dari legislatif pun sangat luar biasa. Sehingga kami sangat yakin ke depan kita bisa bangkit dan bisa berkembang lebih besar lagi. Baik, kita aminkan itu dan kita harap sebagai national flag carrier, Garuda benar-benar akan bisa membuat kita terus dan semakin bangga. Terima kasih untuk informasi yang diberikan Pak Dirut. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari corporate update untuk pagi ini. Demikian Direktur Utama Garuda Wamil dan Sani Panjaitan. Saya Leonard Samusi, terima kasih. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.